Baik, pemirsa, sebelum kita mendengarkan suara terakhir dari para narasumber, kami ajak Anda mendengarkan sejumlah warga Jakarta mengomentari soal rencana pemindahan ibu kota. Berikut ini. Baik, belum bisa? Baik, belum bisa diputar. Kita bisa putar? Baik, sekali lagi di ujung ini, Pak Lukman, ada pandangan kritis seperti ini. Kalau kemudian harus pindah ke luar Indonesia, luar Jakarta, pemindahan luar ini. Indonesia nggak boleh. Apa yang bisa kita janjikan kepada publik bahwa pemindahan ini adalah pemindahan yang smooth, tidak membebani negara, tidak membebani masyarakat, tapi juga memberikan efek multiplier yang positif? Ya, kajian soal pemindahan ibu kota ini kan sudah lama, ya mungkin sudah 15 tahun ya. Bahkan tim yang melakukan kajian melalui Bappenas itu juga sudah 10 tahun terakhir ini begitu efektif mereka melakukan kajian secara internal. Nah, nggak boleh berlama-lama ya. Kalau terlalu lama mengkajinya ya nggak jalan-jalan. Oleh sebab itu sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang memang orangnya eksekutor, maka saya kira kita punya banyak harapan ini bisa direalisasikan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan nggak suka juga terlalu banyak kajian, terlalu banyak persiapan. Nah, kalau sekiranya sudah ada titik temu, ada kesepakatan, termasuk aspek hukumnya. Yang penting ini aspek hukumnya sebenarnya ya. Kalau aspek teknis kan bisa berjalan sambil jalan gitu ya. Tapi aspek hukumnya kita nggak bisa memulai ini kalau sebelum misalnya undang-undangnya kita lakukan perubahan dulu ya, itu dulu. Nah, terus soal pembiayaan ya. Kalau yang saya baca di kajian Bappenas itu soal pembiayaan kan tidak direkomendasikan untuk dibiayai oleh APBN. Setuju, ya. sepakat dengan. Jadi melalui tukar guling. Tukar guling di Jakarta ini kan banyak gedung-gedung pemerintah yang sebenarnya berserak-serak kan, ada di Kuningan, ada di Senayan, ada di Kemayoran gitu, banyak sekali gedung-gedung pemerintah yang itu secara koordinasi sendiri sebenarnya menimbulkan persoalan koordinasi antara presiden dengan kementerian-kementerian ataupun kantor-kantor yang ada menyebar di sepanjang di Jakarta ini. Nah, tidak satu komplek. Saya kira kalau belajar dari negara-negara lain yang memodernasi pemerintahannya semakin efisien dan semakin efektif, itu tentu akan semakin ramping ya, akan semakin ramping. Nah, saya kira ada peluang besar untuk itu ya. Dengan komitmen tanpa dibiayai oleh APBN, kemudian melakukan tukar guling dengan gedung-gedung pemerintah yang sekarang terlalu banyak di Jakarta ini, saya kira implementasinya ini bisa kelihatan nyata. Implementasinya bisa kelihatan nyata. Kita dengarkan suara publik berikut ini. Gustir setuju nggak kalau ibu kota pindah? Kalau aku sih setuju, Kak. Ya, alasannya kenapa? Yang pertama buat pemerataan ekonomi, terus yang kedua untuk mengurangi urbanisasi yang ada di Jakarta, terus yang ketiga biar ngurangin macet. JJ setuju nggak kalau ibu kota pindah? Aku sih secara personally nggak setuju. Kenapa? Soalnya sebelum pindah aja itu udah butuh biaya banyak, belum lagi bisa di sana bangun-bangun, itu pasti butuh banyak waktu, banyak biaya juga. Andrea setuju nggak ibu kota pindah? Kalau aku pribadi sih setuju, Kak. Kenapa? Karena menurut aku Jakarta itu udah crowded banget ya, Kak, padat banget. Nah, sedangkan di luar Jakarta itu, di luar Jawa lah ya khususnya, itu wilayahnya tuh lebih tenang. Jadi kalau menurut aku kalau ibu kota dipindah ke sana, otomatis pemerintahnya itu bakal lebih fokus aja, Kak, untuk memerintah. Kalau dari saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang misalnya ibu kota kan dia kayak pusat pemerintahannya juga, jajaran dari kabinetnya kan juga bertempat di satu ibu kota ya, nggak bisa semena-mena langsung dipindahin gitu, satu daerah gitu kan, pasti nanti juga waktunya agak lama gitu kalau mau rubah satu sistem. Baik, Pak Roy sudah terakhir. Untuk tidak mengulangi tadi yang disampaikan sahabat saya Pak Lukman Hadi, betul, jadi tidak boleh ada lagi penggunaan APBN ya gitu. Ruslah itu saya kira sangat cukup baik ya, karena utang kita sekali lagi sudah ribuan triliun dan makin tambah terus lama membengkak ya. Jangan sampai rezim ini meninggalkan utang lagi yang terlalu besar nanti, yang justru nanti yang nanggung anak cucu kita ya. Terus yang kedua adalah
yang sekarang sering dibicarakan Palangkaraya, tepatkah itu juga dipilih gitu? Karena syarat-syaratnya kan banyak sekali tadi, pelabuhan dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kemudian meskipun ini harus ada katakanlah badan otorita gitu ya melakukan, kita harus kejar pengalaman dari dulu Batam sudah dikuasai oleh otorita dan sekarang malah jadi dualisme kepemimpinan di sana. Gitu. Nanti pengelolaannya bagaimana? Kalau ini otorita yang melakukan, karena kita pernah punya pengalaman dulu ada otorita Batam, kemudian setelah di sana sekarang dengan Pemko tarik menarik gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini harusnya menjadi guru yang paling baik bagi kita. Jangan sampai kita mengulangi lagi karena saya sepakat dengan tadi eksekusi itu harus cepat, iya. Tapi jangan sampai dalam bahasa daerah. Jangan gerusah-gerusuh. Oh, gerusah-gerusuh. Itu kata kuncinya. Pak Yayat, mengomentari apa yang jadi catatan dua orang diantaranya yang, aduh nggak usah pindah deh. Ya. Menjawab itu, menurut Anda? Pertama, masyarakat harus diyakinkan oleh pemerintah. Jadi pertimbangan-pertimbangan dari presiden itu membuktikan ada persoalan mendasar mengapa harus pindah. Tadi sudah dikatakan, daya dukung, daya tampungnya ini sudah berat. Karena kita berhadapan dengan masa ke depan yang membuat Jakarta ini punya problem. Sekarang sebetulnya problem udah cukup berat, cuman tidak ada yang tahu. Kalau itu dibuka, Siapa apalagi yang tahu? tidak semua orang tahu, tidak semua orang tahu. Babi curiga aja, Be. Nah, jadi Iyalah, tidak harus. semua orang tahu bahwa kita sebetulnya sedang menghadapi persoalan. Ya, yang kedua, bagaimana sebetulnya euforia ini segera mendapatkan jawaban. Tadi dukungan aspek keputusan politik, keputusan hukum, teman-teman DPR juga perlu karena undang-undang itu menjadi payung. Baru yang terakhir, apa langkah selanjutnya sesudah kajian ini? Karena di daerah pun juga menunggu. Apa yang harus Kejelasan dilakukan? ya? Kejelasan supaya ada kepastian. Nah, maka mau tidak mau kepastian, perencanaan yang siap sama kesiapan di daerah itu menjadi hal penting. Mudah-mudahan. Pesan Babe orang Betawi kalau situasi ini kemudian tetap harus jalan agar kemudian beban yang Jakarta Dia nggak alami akan, sekarang. kagak akan kejadian pindah ya. Walaupun saya tuh Ini tantangan langsung senang. Pak Lukman, Iya, tantangan Pergilah langsung. ini. sono ya, kita udah capek ngeliatin yang beginian semuanya ya. Tapi nggak mudah. Itu anak tadi anak muda tuh tadi ya, laki-laki itu. Laki-laki yang terakhir tuh. Kan pendapatnya bagus dia. Iya. Jadi tapi yang dapat dipastikan dari diskusi ini akan ada badan otorita, Ya, itu. akan ada kegiatan penerangan, ya tentu melibatkan ahli agama, ya kan. Dan banyak itu harus direncanakan juga, Pak Yayat, bagaimana penerangan yang efektif akan ada pemindahan ibu kota. Dari saya ke Pak Edi, Pak. Karena kan yang mengambil Nah, yang ini- usul kan Oh, Bapak, bisa cepat. badan penerangan, Iya, kan. Bisa bisa cepat, tidak bisa mudah. Tidak bisa Juga mudah. rencana, Iya, rencana reslah, Iya, ya kan iya. di gedung-gedung pemerintah. Dan jangan jadi mau proyek-proyek dioper baru kemana, lagi. Iya, gitu. iya. Makanya Biar saya nggak jadi bilang, tempat itu kebocoran-kebocoran anggaran Ya, lagi. Dia gitu. tidak bisa cepat, tidak bisa karena membangun kota tidak dalam jangka pendek, dia butuh waktu panjang. Berapa Tapi lama? sekali lagi, Kalau secara normal itu bisa 20 tahun sampai 30 tahun. enggak, Baik tapi ibu saya kota. tapi saya enggak ibu kota. tapi saya melihat Babe ini kok begitu pesimistis terus-menerus ya. Apa itu, Pak? Ini kayaknya nggak jadi ini. Kagak jadi menurut Tuh. Memang tidak mudah. Tidak mudah dan tidak bisa cepat, tapi harus dimulai. Pak Lukman bagaimana menjawab kekhawatiran Memang pesimisme beliau ini? tidak mudah dan tidak bisa cepat, tapi harus segera dimulai. Kalau Gitu. menurut Anda Kapan timing yang paling tepat menurut Anda apa? Ya, emang 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ini. 5 tahun lagi. Kalau melihat Kalau karakter, 22 kemudian disahkan. melihat karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang eksekutor ya. Dia Pak Jokowi ini kan presiden yang tidak suka terlalu banyak diskusi, tidak banyak ngobrol ya, tapi Cuman tetap harus banyak tetap harus dikawal ya, agar jangan gerusa-gerusu, agar jangan tiba-tiba nanti udah putus. 15 tahun kan nggak gerusa-gerusu itu mah. Ya kalau gerusa-gerusu itu hari ini kepikiran Coba langsung buat. catatan pada hari ini apakah muncul 15 tahun lagi atau enggak gitu ya. Bang ini akan mencatat sejarahnya seperti apa nih. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah memberi pencerahan. Pindah enggaknya apakah itu solusi atau masalah baru kita akan tunggu jawabannya. Terima kasihlah bersama kami. Sampai jumpa pada minggu depan.